Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil materi saya. Namun di sini saya juga ingin memperkenalkan diri saya, yaitu yang bernama Irfan Zulkifli dari Prodi PPKN semester 3 dengan NPM 211443003112. Di sini saya membawakan sebuah materi dengan judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk slide pertama, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut ahli Zamroni pada tim ICCE 2005 atau 7 mengemukakan bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah yaitu pendidikan demokrasi dengan tujuan untuk mempersiapkan suatu masyarakat agar berpikir kritis dan tindak demokratis melalui aktivitas mainan kesadaran kepada generasi baru bahwa suatu demokrasi adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakatnya, di mana demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Dengan kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua ada landasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang dimana membangun semangat kebangsaan dan dalam mengisi kemerdekaan di segala aspek bukan suatu hal yang bisa dianggap mudah dan instan. Nah, dari itu diperlukan pendidikan suatu dengan nama pendidikan kewarganegaraan. Landasan kedua yaitu landasan teoritis, yang dimana pendidikan di kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang artinya harus memiliki nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga yaitu landasan historis, yang dimana kita bisa melihat pengalaman bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan dan kemerdekaan NKRI. Maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa, moralitas bangsa, dan kehidupan demokrasi yang seimbang dan tanggung jawab dalam pembelajaran negara demi terwujudnya integrasi suatu bangsa. Yang keempat, landasan sosiologis, yaitu di mana keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia harus diarahkan dan dibina dan meningkatkan kesadaran bersama dalam kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, landasan yuridis. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 amandemen menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak mengikuti serta usaha pertahanan keamanan negara, di mana pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang bisa dibilang memiliki seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu patriotisme dan nasionalisme. Yang ketiga ada tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu berdasarkan Branson pada tahun 1997, yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah berpartisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab di dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional, di mana tujuan kewarganegaraan menurut Diknas yaitu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta berdaya secara sadar dalam kegiatan masyarakat berbangsa dan negara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Yang terakhir yaitu berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Jahiri dalam Supardi 2010, hal ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum tujuan PKN harus ajak. Yang kedua, secara khusus tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah membina moral dan diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sendiri ialah membekali kemampuan-kemampuan kepada peserta didik dalam tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu warga negara yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bersifat kritis secara berpikir, rasional dan kreatif dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat berbangsa bernegara dalam membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat bersama negara. Bisa dibilang agar para peserta didik bisa mengimplementasikan suatu pendidikan kewarganegaraan dengan
pola pikir yang mandiri dan memiliki integrasi tentang paham nasional. Yang kelima ada karakteristik pendidikan kewarganegaraan, yaitu karakter pendidikan kewarganegaraan sendiri dengan paradigma baru, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan satu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan yang ada di sekolah dan diterima sebagai warna utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia dan dilaksanakan melalui berikut ini. Yang pertama ada civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, nasional, emosional maupun sosial. Yang kedua, civic responsibility, yaitu kesadaran akan suatu hak dan kewajiban seorang tersebut sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin di hari masa depan kelak. Sejalan dengan kompetensi yang ada dan hendak diwujudkan, melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan, yaitu dengan memahami tujuan dari pemerintahan dan prinsip dasar-dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama ada A, mengetahui struktur dan fungsi tugas pemerintah secara daerah dan nasional, sebagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik. Yang B, mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain dan masa-masa dunia yang atau secara internasional. Yang kedua, kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan. Yang pertama, mengambil dan menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inquiry, yaitu secara musyawarah. Yang B, menguasai kekuatan kelemahan suatu isu tertentu. Yang C, membela atau mempertahankan posisi, menggunakan argumen secara logis dan rasional. Yang D, memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum. Yang E, membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan konsensus pada suatu demokrasi. Untuk menguasai karakter kewarganegaraan, yang A, memperdayakan dirinya sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan dalam semua tingkat daerah dan nasional. Yang B, memahami bagaimana suatu warga negara melaksanakan perannya dan hak tanggung jawabnya secara personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan daerah maupun nasional. Yang C, memahami dan menghayati menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang D, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun ucapan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada dosen saya, Pak Heru Nurdiasa, yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil materi saya. Dan situ saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.